Rudy duduk termenung di sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan kecil. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Di luar, hujan turun dengan rintik yang tak henti-hentinya. Rudy menatap cangkir kopinya yang hampir habis, tetapi pikirannya melayang jauh. Di dalam kepalanya, masalah seakan-akan berputar tanpa henti, tak ada akhir yang jelas. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Sudah beberapa bulan ini, hidup Rudy terasa seperti perputaran yang tak ada ujungnya. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah perusahaan swasta yang gulung tikar. Uang tabungannya hampir habis, dan utang yang terus menumpuk membuatnya semakin tertekan. Di rumah, istrinya, Dian, dan anak sematawayangnya, Dimas, terus menunggu dengan penuh harap. Setiap kali mereka bertanya tentang kapan Rudy akan mendapatkan pekerjaan baru, hatinya semakin sakit. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Rudy pernah mendengar tentang pesugihan. Sebuah ritual yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, yang katanya bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Ada banyak cerita yang beredar, sebagian besar terdengar seperti legenda, tetapi sebagian lagi terlalu nyata untuk diabaikan. Dalam keputusasaannya, Rudy mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan di Gunung Gede, sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya, namun juga dikenal memiliki aura mistis yang kuat. 2 minggu lalu, ia bertemu dengan seorang lelaki tua di sebuah pasar malam. Lelaki itu bercerita dengan penuh percaya diri tentang keberhasilan pesugihan di Gunung Gede. Ia berkata bahwa mereka yang berani melakukan ritual dengan sungguh-sungguh akan diberikan segala yang diinginkan, harta, kekayaan, bahkan kekuasaan. Namun, lelaki tua itu juga mengingatkan dengan tegas, hati-hati, nak. Gunung Gede bukan tempat sembarangan. Jika kamu tidak mengikuti aturan, kutukan akan mengikutimu. Meski ragu, Rudy merasa tidak ada pilihan lain. Setiap hari, ia semakin terpojok oleh keadaan. Rudy membutuhkan uang untuk keluarganya, dan ia tak punya waktu lagi untuk mencari pekerjaan yang mungkin hanya akan memberi harapan kosong. Kutukan atau bukan, ia sudah tak peduli. Ia hanya ingin keluar dari keterpurukannya. Pagi ini, setelah semalaman berpikir, Rudy akhirnya memutuskan. Ia akan menuju Gunung Gede. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Beberapa buah yang katanya harus dipersembahkan, sebilah pisau kecil, dan doa yang diberikan oleh lelaki tua itu. Rudy tidak tahu apakah doa itu benar-benar akan membantu, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengikuti semua yang disarankan. Rudy menatap jam di tangan kirinya. Pukul 10 pagi. Ia bergegas menghabiskan kopi yang sudah dingin, lalu menyimpan uang di dalam dompet. Beberapa ratus ribu untuk perjalanan yang jauh. Tak banyak yang bisa ia persiapkan, karena ia hanya tahu sedikit tentang tempat yang akan ia tuju. Namun, semangat yang membara untuk berubah, untuk menyelamatkan keluarganya, membuat langkahnya terasa mantap. Saat ia keluar dari warung dan menaiki angkot menuju terminal, pikirannya terus terfokus pada Gunung Gede. Sebagian hatinya masih meragu, namun ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Seiring perjalanan menuju kaki gunung, pikiran tentang ritual pesugihan semakin menguasai dirinya. Apakah itu benar-benar bisa mengubah hidupnya? Apakah ia benar-benar akan mendapatkan kekayaan yang selama ini ia impikan? Dan yang lebih penting, apakah ia siap menerima segala konsekuensinya? Setibanya di terminal, Rudy langsung mencari angkutan menuju kawasan Gunung Gede. Beberapa orang di sana tampak sibuk, seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Rudy. Ia merasa seperti orang asing yang datang dari dunia lain. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, seperti sebuah peringatan. Namun, ia mengabaikannya. Rudy harus terus maju. Tak ada pilihan lain. Gunung Gede sudah terlihat dari kejauhan. Puncaknya yang tertutup kabut, seakan-akan mengundang Rudy untuk lebih dekat. Semakin dekat ia mendekati kaki gunung, semakin tebal kabut yang menyelimuti udara. Di tengah keramaian orang-orang yang juga menuju gunung untuk berwisata, Rudy merasakan ketenangan yang berbeda. Hatinya mulai berdegup kencang, bukan karena takut,
tetapi karena ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Rudy berhenti di sebuah pos penjagaan yang terletak beberapa kilometer sebelum mendaki. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang menyambutnya dengan tatapan tajam. "Mau ke puncak?" tanya pria itu dengan suara serak. Rudy mengangguk. "Ya, saya ingin menuju tempat yang berbeda. Saya mendengar ada ritual pesugihan di sana." Pria tua itu menatapnya sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Bukan perjalanan biasa yang kamu tuju, nak. Siapkan hatimu, dan ikuti jalan yang harus kamu lewati." Rudy merasa cemas. Ada sesuatu dalam suara pria tua itu yang membuatnya ragu. Namun, ia sudah berada di sini, dan tak ada jalan untuk mundur. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanan ke dalam hutan yang semakin gelap, semakin dalam. Tak ada suara selain langkah kaki dan desiran angin yang mengelilingi tubuhnya. Rudy tahu, perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi ia tidak tahu sejauh mana ia akan dibawa, dan apa yang akan ia temui di akhir pendakian ini. Langit mulai gelap saat Rudy tiba di kaki gunung gede. Udara sejuk yang semula menyegarkan kini terasa semakin dingin, menyelimuti tubuhnya yang mulai lelah. Ia berhenti sejenak di sebuah pos pemberhentian kecil yang hanya dihuni beberapa pendaki lain. Rudy melihat sekeliling, hutan semakin rapat, dan hanya cahaya rembulan yang menerangi jalur setapak yang akan ia lewati. Di pos itu, seorang pria tua sedang duduk bersandar di pohon besar. Wajahnya keras, penuh kerutan, dan matanya tajam menatap Rudy. "Mau kemana, nak?" Pria itu bertanya dengan suara serak, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan untuk berbicara. Rudy terdiam sesaat, ragu. Namun, niatnya untuk melakukan ritual pesugihan sudah mengakar kuat dalam dirinya. "Ke puncak. Saya dengar ada ritual yang bisa mengubah hidup saya," jawab Rudy, mencoba terdengar percaya diri meskipun hatinya tidak tenang. Pria itu tersenyum, namun senyumnya tampak lebih seperti senyum yang penuh peringatan daripada suatu tanda kebahagiaan. "Hati-hati di sana, nak. Banyak yang datang dengan harapan tinggi, tapi hanya sedikit yang bisa keluar dengan selamat." Rudy merasa sedikit terkejut dengan kata-kata itu, namun ia berusaha mengabaikannya. Ia tak datang ke sini untuk mendengarkan peringatan dari orang yang bahkan tak ia kenal. Ia datang untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, untuk mengubah nasibnya. "Saya siap," jawab Rudy, dengan suara yang lebih keras daripada yang ia rasakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, pria tua itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan diam. Rudy melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan langkah yang sedikit lebih cepat. Ia tahu, waktunya tak banyak. Pikirannya berkeliling pada apa yang akan ia hadapi nanti. Ritual pesugihan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jalur yang ia lewati semakin sempit, dengan pepohonan yang semakin rapat. Hutan ini terasa lebih gelap, dan suara-suara malam mulai terdengar, cicada yang bersahutan, burung malam yang terbang rendah, dan kadang-kadang, suara ranting patah yang membuat Rudy sedikit terlonjak. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Rudy terus melangkah, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkannya dari belakang. Ia menoleh sebentar, hanya untuk memastikan tidak ada orang yang mengikuti. Namun, yang ia temui hanya bayangannya sendiri yang terpantul di atas tanah yang basah. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki lain. Cepat dan pasti. Seseorang sedang mendekat dari belakang. Rudy menoleh, dan kali ini ia melihat seorang pria yang berjalan cepat ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian pendakian lengkap, namun wajahnya tertutup oleh topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. "Berhenti," kata pria itu, tiba-tiba. Rudy terkejut, namun pria itu sudah berdiri di depannya. "Kamu datang untuk mencari kekayaan, kan?" Pria itu bertanya, matanya tajam menatap Rudy. Rudy hanya mengangguk. "Ya, saya ingin mengubah hidup saya. Saya mendengar tentang ritual ini," jawabnya, sedikit gugup. Pria itu mengangguk, namun tidak berbicara lebih lanjut. Hanya ada keheningan yang menegangkan.
Rudy merasakan ketegangan yang mulai menguasai dirinya. Pria itu berdiri cukup lama, lalu akhirnya mengeluarkan sebuah benda dari tasnya. Sebuah cincin perak dengan ukiran yang tidak terlalu jelas. "Ambil ini," pria itu berkata sambil mengulurkan cincin itu ke arah Rudy. Rudy merasa ragu, tetapi rasa ingin tahu yang besar mengalahkan keraguan itu. Ia menerima cincin itu, merasakan dinginnya yang meresap hingga ke tulang. Begitu cincin itu berada di tangannya, sebuah perasaan aneh tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Seperti ada sesuatu yang menempel padanya, sesuatu yang mengikat, tak bisa lepas. Ia ingin melepaskannya, tetapi seolah-olah cincin itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Pria itu hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Jangan pernah melepaskannya. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah dipilih. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa lepas dari kutukan yang datang bersamanya." Rudy hanya bisa diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pria itu kemudian melangkah mundur dan menghilang di balik pepohonan gelap, meninggalkan Rudy yang kini merasa lebih cemas daripada sebelumnya. Dengan cincin perak itu di tangannya, Rudy melanjutkan perjalanan. Langkahnya terasa semakin berat, dan beban di pundaknya seolah-olah semakin bertambah. Ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa memahaminya. Apakah itu benar-benar hanya perasaan atau ada sesuatu yang lebih besar yang tengah mengintainya di depan? Semakin dalam ia mendaki, semakin Rudy merasa ada yang mengawasi. Angin malam yang sejuk terasa semakin dingin, dan kabut mulai turun menutupi jalur pendakian. Di sekitar, hutan semakin sunyi. Rudy semakin merasa terisolasi. Setiap langkah yang ia ambil, seolah ada kekuatan lain yang menariknya lebih jauh, lebih dalam ke dalam hutan ini. Puncak gunung gede kini semakin dekat, namun Rudy merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ia tidak bisa menjelaskan apa itu, tapi ada perasaan yang terus menggerogoti jiwanya, sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Semakin ia melangkah, semakin kuat perasaan itu. Ia tahu, ini bukan hanya soal kekayaan. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang menunggunya di sana. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang harus ia hadapi. Dengan langkah yang semakin berat, Rudy melanjutkan perjalanan, melawan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Namun, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh, dan tak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Rudy melangkah semakin dalam ke dalam hutan. Puncak gunung gede sudah mulai tampak dari kejauhan, terbalut kabut tipis yang menambah kesan misterius. Setiap langkahnya terasa semakin berat, meskipun ia sudah berusaha mengabaikan rasa lelah dan cemas yang terus menghantuinya. Sekilas, jalur pendakian ini tampak sepi, tetapi Rudy tahu, di balik kesunyian itu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada banyak pasang mata yang mengawasi dari balik pepohonan yang rapat. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, pelan namun pasti. Rudy menoleh, berharap itu hanya ilusi, tetapi ternyata tidak. Seorang pendaki muncul dari balik kabut. Pria itu tampak lebih tua dari Rudy, mengenakan jaket tebal dan membawa ransel besar. Wajahnya tertutup oleh topi yang menutupi sebagian besar wajahnya, namun mata pria itu terlihat tajam dan penuh waspada. "Kemana tujuanmu?" tanya pria itu dengan suara rendah dan berat, seolah-olah ia sudah lama berada di sini. Rudy terkejut, tidak menyangka ada orang lain yang mendaki sejauh ini. "Ke puncak," jawab Rudy, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya mulai berdebar. "Saya ingin melakukan ritual." Pria itu mengangkat alisnya sedikit, namun tidak mengucapkan kata-kata yang terlalu banyak. "Ritual? Pesugihan?" tanya pria itu lagi. Rudy mengangguk, meskipun ia merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Pria itu tampaknya tahu apa yang sedang ia lakukan, dan itu membuat Rudy sedikit cemas. "Iya, saya mendengar banyak orang mendapatkan kekayaan setelah melakukannya. Saya butuh perubahan." Pria itu terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Kemudian, ia menghela napas panjang. "Hati-hati dengan apa yang kamu cari. Banyak yang datang ke sini dengan harapan tinggi,
tetapi mereka lupa bahwa setiap permintaan harus dibayar dengan harga yang tidak selalu mereka inginkan. Rudy merasa seperti ada peringatan yang tersembunyi di balik kata-kata pria itu. Ia memutuskan untuk tidak terlalu banyak bertanya. "Terima kasih," katanya singkat, kemudian melanjutkan langkahnya. Pria itu tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya berdiri, memandang Rudy dengan tatapan yang dalam dan tajam. Rudy merasa tidak enak, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk tidak menoleh lagi, takut kalau kata-kata pria itu akan semakin meresahkan pikirannya. Namun, semakin ia melangkah, semakin banyak hal yang mulai mengganggu pikirannya. Ada suara-suara yang datang dari hutan, seakan-akan mengikutinya. Rudy menoleh sekali lagi, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya bayangannya sendiri yang tampak samar-samar di bawah cahaya bulan yang hampir purnama. Angin yang berhembus semakin dingin, dan kabut semakin tebal. Setiap kali ia mendengarkan suara-suara itu, hatinya semakin berdebar. Ia tidak tahu apakah suara-suara itu nyata atau hanya halusinasi, tetapi ia merasa seakan-akan hutan ini tidak menginginkannya ada di sini. Di tengah kegelapan itu, Rudy merasakan ada sesuatu yang berbeda. Di depan, sebuah jalan setapak terbentang lebih lebar, namun sepertinya tidak ada siapapun yang melewatinya. Hatinya semakin cemas. Rudy tahu ia harus terus melangkah, tapi ia merasa seperti ada yang menghalangi langkahnya. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke dalam hutan, menjauh dari jalur yang semula ia pilih. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bangunan kecil di tengah hutan, sebuah rumah kayu yang tampak tua dan hampir runtuh. Pintu depan rumah itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya, ada cahaya remang-remang yang menyinari ruang kosong. Rudy merasa aneh, tetapi di saat yang sama, ada dorongan kuat untuk mendekat. Entah mengapa, ia merasa ini adalah tempat yang harus ia tuju. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu rumah itu. Begitu sampai di depan pintu, ia bisa mendengar suara-suara bisikan yang tidak jelas asal-usulnya. Seperti ada orang-orang yang berbicara, namun ketika ia berusaha mendengarkan lebih jelas, suara itu menghilang. Rudy memegang gagang pintu dan menariknya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit, dan di dalamnya, ia melihat sebuah ruangan kecil yang tampak kumuh. Di tengah ruangan, ada seorang wanita tua yang duduk di sebuah kursi kayu. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih panjang dan tidak terawat. Matanya menatap tajam ke arah Rudy, seolah sudah menunggunya. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, dan di sampingnya, ada sebuah meja kecil yang penuh dengan benda-benda aneh, seperti lilin, cermin, dan beberapa batu kecil yang tampaknya tidak biasa. Wanita itu tersenyum, meski senyumannya terlihat lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Akhirnya, kamu datang juga," katanya dengan suara serak yang hampir tidak terdengar. Rudy merasa keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia merasa seperti tubuhnya dipenuhi rasa takut yang tak terungkapkan. Apa yang kamu maksud?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu dengan suara rendah ia berkata, "Kamu sudah dipilih. Tapi ingat, apa yang kamu inginkan tidak akan datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar." Rudy tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia hanya berdiri terpaku, tubuhnya terasa kaku. Wanita itu kemudian melangkah ke meja dan mengambil sebuah cermin kecil. "Lihatlah dirimu, lihatlah apa yang akan datang padamu," katanya, sambil menghadapkannya ke Rudy. Dengan ragu, Rudy menatap cermin itu. Namun, bukan wajahnya yang ia lihat. Di dalam cermin itu, ia melihat gambaran dirinya yang sedang berlari, terjatuh, dan dikejar oleh bayangan gelap yang tak berbentuk. Perasaan takut langsung menyelimuti dirinya. Ia ingin menutup mata, namun entah mengapa, ia merasa seperti ada kekuatan yang membuatnya tak bisa berpaling. Wanita itu tertawa pelan, dan suara tawanya seperti gema yang tak pernah berakhir. "Kamu sudah mulai melihat apa yang akan terjadi, nak. Tetapi ingat, ada hal-hal yang lebih buruk dari apa yang kamu bayangkan." Rudy merasa tubuhnya semakin lemas. Ia ingin melarikan diri,
tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Wanita itu menatapnya sekali lagi. Sekarang, pilihlah. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Pilihan ada di tanganmu. Namun, Rudy tidak tahu apa yang harus dipilih. Ia hanya bisa berdiri, terperangkap dalam cermin yang menunjukkan masa depannya yang gelap dan penuh kutukan. Rudy duduk terdiam, matanya terpaku pada cermin kecil yang kini terasa sangat berat. Setiap detik yang berlalu terasa mengikatnya lebih dalam pada ketakutan yang muncul dalam bayangan itu. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Seperti ada sesuatu yang membuatnya terhanyut dalam gambaran-gambaran yang tak pernah ia duga sebelumnya. Wanita tua di depannya masih berdiri tegak, menunggu reaksinya. Hening. Hanya suara napas Rudy yang terdengar di ruangan kecil itu. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, tubuhnya terasa lelah, dan perasaan cemas yang mencekam semakin menguasai pikirannya. "Jadi, apa pilihanmu?" tanya wanita itu dengan suara pelan, seolah-olah sudah tahu apa yang akan dipilih Rudy. "Kekayaan itu bisa kamu dapatkan, tapi ingat, tak ada yang gratis di dunia ini." Rudy menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tak bisa memahami sepenuhnya kata-kata wanita itu. Kekayaan. Itu yang ia inginkan. Itu yang ia cari. Tapi, apa harga yang harus ia bayar? Apa yang akan hilang jika ia memilih jalur ini? Semua pertanyaan itu berkecamuk di benaknya. Dalam kebisuan itu, Rudy merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Seolah ada kekuatan lain yang mulai menguasai tubuhnya, menuntunnya untuk mengambil keputusan dengan cara yang tak lagi rasional. Kekayaan itu tampak begitu dekat, hanya satu langkah lagi, dan semua impian yang selama ini ia dambakan akan terwujud. Tetapi, ada juga ketakutan yang menahan. Apa yang akan terjadi setelah ia memilih? Apa yang akan ia korbankan? Setelah beberapa saat, Rudy akhirnya membuka mulutnya, suara yang keluar terasa serak, tidak sepenuhnya miliknya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pelan. Wanita tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang seolah sudah menunggu pertanyaan itu. "Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cincin itu, ambil dan kenakan. Dan datanglah ke puncak. Di sana, segalanya akan terbuka." Rudy menatap cincin perak yang masih berada di tangannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menariknya untuk segera memakainya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar niat untuk mendapatkan kekayaan. Cincin itu, yang telah diberikan oleh pria asing di hutan, terasa seperti beban yang harus ia terima. Ada sesuatu yang mengikatnya, sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan lagi. Tangan Rudy gemetar saat ia mengenakan cincin itu di jari manis kirinya. Begitu cincin itu melingkar di jari, ia merasakan sebuah getaran yang menjalar melalui tubuhnya. Bukan getaran biasa, tetapi sesuatu yang terasa lebih dalam, seolah-olah ada kekuatan yang meresap ke dalam jiwanya. Dalam hitungan detik, perasaan itu menghilang, tetapi Rudy tahu bahwa ia sudah tidak sama lagi. Sesuatu telah berubah. Wanita itu mengangguk pelan, seperti mengerti apa yang sedang dirasakan Rudy. "Sekarang, kamu siap. Ingat, perjalananmu belum selesai. Tidak ada yang bisa kembali setelah melangkah terlalu jauh." Rudy hanya bisa diam, tidak tahu bagaimana harus merespon. Perasaan kosong dan takut bercampur aduk di dalam dirinya. Namun, ia tahu satu hal, ia sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Wanita tua itu melangkah mundur, memberi ruang bagi Rudy untuk keluar. "Jalanmu sudah ditentukan. Jangan ragu lagi, karena jika kamu ragu, semuanya akan sia-sia." Rudy tidak berkata apa-apa. Ia berdiri dan keluar dari rumah kecil itu, merasa seperti robot yang diprogram untuk mengikuti perintah. Ia hanya tahu bahwa ia harus mencapai puncak gunung itu, dan di sana segala sesuatu akan terungkap. Langkahnya terasa lebih berat sekarang, tetapi ia tidak bisa berhenti. Cincin yang ada di jarinya terus mengingatkannya pada pilihan yang sudah ia ambil. Jalur pendakian semakin sempit, dan kabut yang semakin tebal membuatnya sulit melihat ke depan.
Ia berusaha mengabaikan ketakutan yang semakin menguasai pikirannya. Setiap langkahnya seperti ada sesuatu yang mengintainya dari balik kabut, menunggu untuk menyergap. Namun, ia terus berjalan, tidak berani berhenti. Di tengah perjalanan, Rudy merasakan ada sesuatu yang berubah. Suara-suara di hutan semakin keras, seperti bisikan yang tidak bisa ia mengerti. Ia mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu semakin mendekat. Di depan, jalur pendakian itu terlihat lebih gelap, dan ada cahaya remang-remang yang mulai muncul dari balik pepohonan. Rudy mempercepat langkahnya, berharap bisa mencapai cahaya itu dan menemukan jalan keluar dari kegelapan yang semakin menekannya. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Ada sesuatu yang aneh dan mencekam di balik cahaya itu. Suara bisikan semakin jelas terdengar, dan Rudy tahu itu bukan suara angin. Itu suara yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok yang tidak bisa ia kenali. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, wajah mereka tertutup oleh topi besar dan kain hitam yang menutupi sebagian besar wajah mereka. Sosok-sosok itu bergerak perlahan, seolah-olah menunggu sesuatu. Rudy merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Ada perasaan aneh yang muncul, sebuah perasaan bahwa ia sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa kembali lagi. Ia sudah berada dalam jaring yang tak bisa ia lepaskan. Salah satu sosok itu mendekat, wajahnya terlihat samar-samar. "Kamu sudah datang," kata suara itu, serak dan berat. Rudy ingin bertanya lebih banyak, tetapi mulutnya seperti terkunci. Apa yang harus ia katakan? Apa yang harus ia lakukan? Sosok itu mengangkat tangannya, dan sebuah cahaya biru terang muncul dari telapak tangannya, mengarah langsung ke cincin yang ada di jari Rudy. Cincin itu bersinar terang, begitu kuatnya hingga Rudy merasa matanya perih. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah suara menggelegar terdengar di kepalanya, suara yang menuntut sesuatu yang tak bisa ia penuhi. "Apa yang kamu inginkan, akan datang. Tapi, ada yang harus dibayar." Rudy tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap sosok itu, menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Rudy merasa tubuhnya mulai dingin. Cincin yang ada di jari manis kirinya terasa semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Sosok-sosok di depan mulai bergerak lebih dekat, dan tanpa disadari, langkah kaki Rudy mundur sedikit demi sedikit. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang menuntutnya untuk terus maju meski hatinya penuh dengan rasa takut. Mereka bergerak perlahan, dengan langkah-langkah yang hampir tidak terdengar. Rudy ingin berteriak, tetapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Setiap detik yang berlalu, rasa cemas semakin menguasai dirinya. Tidak ada jalan mundur. Suara dari salah satu sosok itu terdengar begitu dalam, membuat hati Rudy semakin kacau. "Kamu sudah memilih jalanmu. Tidak ada jalan untuk kembali." Rudy menatap sosok itu, mencoba mencari tahu siapa mereka, namun wajah mereka tertutup rapat oleh kain hitam. Hanya mata mereka yang terlihat, dan mata itu memancarkan pandangan yang tajam, seolah mengintip lebih dalam ke dalam dirinya. Ada keteguhan dalam tatapan itu, tetapi juga ada sebuah kehampaan yang mengerikan. Seakan-akan mereka telah melangkah begitu jauh, sampai tidak ada lagi yang bisa mereka harapkan. Seperti mereka telah menyerah pada takdir. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan tanpa bisa Rudy tahan, ia mundur lagi. Tapi kakinya terasa berat, tubuhnya seolah-olah dipenuhi pasir yang tak bisa ia lewati. Setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya semakin kaku, semakin sulit untuk bergerak. Seperti ada kekuatan lain yang menahannya di tempat ini, di hutan yang semakin gelap. Tak ada yang bisa menghindar, suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. "Kamu telah memilih harga yang harus dibayar. Kini saatnya kamu merasakannya." Rudy merasa tubuhnya mulai terasa semakin dingin,
seakan ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, lebih keras, seolah ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Rudy berbalik untuk melihat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya hutan yang semakin gelap, dengan pohon-pohon besar yang seolah menghalangi pandangannya. Kamu tidak bisa menghindar dari bayanganmu sendiri, suara itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Rudy merasa seseorang berdiri tepat di belakangnya. Kamu harus membayar dengan apa yang paling kamu takuti. Rudy menoleh, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya angin yang berdesir pelan, menyapu kabut yang semakin tebal. Namun, di balik kabut itu, ia bisa melihat sesuatu yang bergerak perlahan. Bayangan-bayangan yang tidak berbentuk, bergerak cepat dan menyeramkan, seolah ingin menghampirinya. Ia mulai berlari, kakinya hampir tersandung batu-batu besar yang tersebar di jalan setapak. Nafasnya terengah-engah, dan keringat semakin membasahi tubuhnya. Setiap langkahnya semakin terasa berat, dan bayangan-bayangan itu semakin mendekat, lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Suara bisikan yang tak bisa dimengerti terus mengikuti, semakin lama semakin keras, membuat kepalanya terasa semakin pusing. Namun, meskipun ia berlari secepat mungkin, tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindar. Bayangan-bayangan itu terus mengikutinya, semakin mendekat, hingga akhirnya ia merasa seperti tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan ini, dan perasaan itu semakin menakutkan. Rudy berhenti berlari, tubuhnya terasa lelah dan terhuyung-huyung. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Di depannya, ia melihat sebuah batu besar yang menghalangi jalannya. Di atas batu itu, ada sesuatu yang mencolok, sebuah lingkaran besar yang terbentuk dari batu-batu kecil. Lingkaran itu seolah mengundangnya untuk masuk. Tanpa sadar, Rudy melangkah mendekat. Ketika kakinya menginjak lingkaran itu, tubuhnya terasa tergetar. Ada rasa panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia bisa merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ia merasa terhubung dengan lingkaran itu. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk berdiri di tengahnya. Tiba-tiba, suara yang mengerikan terdengar, seperti suara dari kedalaman bumi. Suara itu bukan hanya berasal dari satu tempat, tetapi seperti datang dari segala arah, menggema di seluruh hutan. Rudy merasa tubuhnya mulai lemas. Sesuatu mulai mengikatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Di tengah kegelapan itu, ia melihat sosok-sosok yang bergerak lebih cepat, bayangan yang semakin banyak, semakin gelap. Semua itu bergerak menuju ke arahnya, mendekat semakin dekat. Ia bisa merasakan perasaan tercekik, seperti ada tangan gaib yang menahannya di tempat itu. Rudy ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa merasakan tubuhnya yang semakin lemah, jantungnya yang semakin keras berdegup. Di depan, bayangan-bayangan itu semakin jelas, semakin nyata. Dan di tengah keramaian itu, ada satu wajah yang muncul, wajah yang tak asing baginya. Wajah itu, wajah pria yang ia temui di awal pendakian, pria yang memberinya cincin itu. Tapi sekarang, wajah pria itu tampak berbeda. Matanya kosong, seperti mata yang telah kehilangan kehidupan. Wajahnya tersenyum, senyum yang bukanlah senyum biasa. Senyum itu adalah senyum yang penuh dengan kekuatan gelap. "Selamat datang di dunia yang sudah kamu pilih," suara pria itu terdengar, menggema di sekelilingnya. "Sekarang kamu akan menjadi bagian dari kami." Rudy merasa tubuhnya semakin terasa terhimpit. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan ia tahu, sekarang, semuanya sudah terlambat. Rudy terjatuh ke tanah. Rasanya seolah-olah dunia sekitarnya berputar dengan kecepatan yang tak terkontrol. Kepalanya berdenyut hebat, tubuhnya terasa kaku dan berat. Ada sesuatu yang meresap dalam dirinya, seolah-olah seluruh tenaga hidupnya hilang begitu saja. Kegelapan yang mengelilinginya semakin pekat, namun ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak terlihat. Ia berusaha untuk bangkit, tapi tak bisa. Tubuhnya menolak untuk bergerak.
Semakin ia berusaha, semakin ia merasa terjerat dalam sebuah kekuatan yang tak bisa ia lawan. Rudy merasa seperti terjebak dalam sebuah perangkap yang tak bisa dilepaskan. Di depannya, bayangan pria yang ia temui di awal pendakian, pria yang memberinya cincin, terus menghadapinya dengan senyuman yang aneh. Senyuman itu bukanlah senyuman penuh kebahagiaan. Itu lebih mirip senyuman seorang yang tahu bahwa dirinya telah berhasil memenjarakan orang lain dalam takdir yang kelam. Aku sudah memberimu jalan, Rudy. Jalan yang tidak bisa kamu mundurkan. Sekarang kamu tahu apa artinya memilih tanpa memahami apa yang akan dibayar? Suara pria itu terdengar begitu berat dan menggetarkan. Rudy merasakan dada yang semakin sesak. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Seakan-akan mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap pria itu, dan semakin menatapnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang menghancurkan dirinya dari dalam. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Cincin di jarinya terasa sangat panas, seolah ada api yang membakar di dalamnya. Sakit. Rudy berusaha melepaskannya, namun cincin itu seperti menempel erat, tak bisa dilepaskan. Apa yang terjadi padaku? Gumam Rudy dalam hati, meskipun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. Pria itu mendekat, langkahnya tenang, penuh pengendalian. Ia melihat Rudy dengan pandangan yang tajam, seolah-olah ingin menelaah setiap lapisan jiwa Rudy yang sedang dilanda kekacauan. Kamu sudah memilih. Kekayaan itu akan datang, Rudy. Tapi ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah kebebasanmu. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kami. Rudy mencoba untuk mengingat apa yang terjadi sebelum ini. Bagaimana ia bisa sampai di sini? Bagaimana ia bisa terjebak begitu dalam jalan yang penuh dengan ancaman ini? Tetapi, memori itu terasa kabur, seperti terhapus oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Semua ini karena cincin itu, bukan? Tanya Rudy dalam hati, meskipun ia tidak tahu apakah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri atau pada sosok yang ada di depannya. Cincin itu. Cincin yang sejak awal sudah menandainya untuk sebuah takdir yang tak bisa ia hindari. Pria itu tersenyum lagi. Kamu tahu jawabannya, Rudy. Kekayaan, kekuasaan, semua yang kamu inginkan, bisa kamu raih. Tapi ingat, tak ada yang bisa mendapatkan sesuatu tanpa membayar dengan apa yang paling berharga. Dan kamu sudah memilih. Rudy merasa tubuhnya semakin lemah, napasnya semakin sesak. Ketakutan semakin menguasainya, menggerogoti hatinya. Ada perasaan takut yang begitu dalam, seakan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang tak terlihat ujungnya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kaki dan tangannya seperti terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya mulai bergerak, seolah-olah hidup. Kabut itu menyelimuti tubuhnya, dan dalam keheningan yang mencekam, Rudy mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin jelas, semakin menggema di kepalanya. Kamu sudah terjebak. Tak ada jalan keluar. Suara itu terdengar semakin dekat. Kamu akan menjadi bagian dari kami, bagian dari kutukan yang tak bisa terlepas. Rudy merasakan tubuhnya semakin terasa dingin. Semakin ia berusaha untuk melawan, semakin ia merasa tubuhnya terperangkap dalam suatu energi yang tidak dapat ia jelaskan. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Di hadapannya, pria itu berdiri diam, matanya menatap tajam. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir, Rudy. Sekarang, kamu akan tahu apa artinya benar-benar menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata ini. Rudy menatap cincin itu, merasa semakin terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Seperti ada suara yang mulai bergema dalam dirinya, suara yang memanggilnya untuk menjadi bagian dari dunia yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Dunia yang penuh dengan bayangan, kutukan, dan keinginan yang tak pernah berhenti. Ia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang entah kemana. Semua yang ada hanya perasaan hampa,
dan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sebuah pemandangan yang mengejutkan. Sebuah lingkaran cahaya biru muncul di depan Rudy, semakin besar dan semakin terang. Rudy merasa tubuhnya semakin tertarik ke dalam cahaya itu, seolah-olah ia tidak bisa menghindarinya. Apa yang terjadi pada saya? Pikirnya dengan cemas. Apakah ini artinya dia harus benar-benar menyerah? Apakah ini artinya ia harus menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap, dunia yang tak bisa ia pahami? Pria itu menatapnya dengan senyum yang lebih lebar. Kini, kamu akan mengetahui harga yang sebenarnya. Rudy merasa tubuhnya semakin terbakar, namun ia tidak bisa bergerak. Cincin itu seolah menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang lebih kelam, ke dalam dunia yang penuh dengan kekuatan yang tak dapat ia kendalikan. Dan saat itu, semuanya terasa begitu jelas. Ia sudah terperangkap. Tak ada lagi jalan kembali. Rudy merasakan tubuhnya semakin berat. Cincin di jarinya semakin menekan, seakan ada kekuatan gaib yang mengikatnya dengan sangat erat. Ia tak bisa bergerak, meskipun segala upaya telah ia lakukan untuk bangkit dari tanah yang dingin dan lembab itu. Semua yang ada di sekelilingnya terasa mengabur, seperti berada di dalam sebuah mimpi yang tak berujung. Ia mencoba untuk berpikir jernih, tetapi semakin ia berpikir, semakin gelap. Ia merasa seperti kehilangan pegangan. Lingkaran biru yang muncul tadi semakin terang, namun bukan untuk memberi petunjuk. Itu justru mengurungnya lebih dalam dunia yang tak ia kenali. Tidak ada jalan mundur. Suara pria yang sebelumnya muncul kembali, kali ini lebih dalam dan lebih menggema di udara. Kamu sudah memilih. Pilihan yang tak bisa diubah. Rudy ingin berteriak, tetapi hanya suara tercekat yang keluar. Semua terasa seperti kebingungan yang tak teratasi. Apakah ini kenyataan? Apakah ini yang dimaksud dengan pesugihan yang diinginkan? Mimpi buruk yang tak bisa ia hindari? Dalam pikirannya, terngiang jelas ingatan akan hari-hari sulit yang membawanya ke sini. Keterdesakan yang memaksanya untuk mencari jalan keluar dengan cara yang tak lazim. Namun kini, saat ia terperangkap dalam dunia yang asing ini, ia baru menyadari satu hal yang membuat hatinya semakin terhimpit, rasa sesal yang mendalam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan konsekuensinya. Ia hanya terfokus pada apa yang bisa ia dapatkan tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Rudy menatap tangan kanannya yang masih menggenggam cincin itu. Matanya mulai berkelip, merasakan keanehan yang semakin kuat. Ada getaran dari dalam cincin itu yang semakin lama semakin cepat, seolah-olah benda itu sedang memanggil sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Di sekelilingnya, kabut yang semula terlihat tenang kini bergerak liar, melilit di sekitar tubuhnya, menekan, membatasi ruang geraknya. Suara bisikan halus yang tadi mulai menghilang, kini berganti dengan suara yang lebih jelas, lebih menakutkan. Rudy merasa seakan-akan ada suara yang datang dari dalam dirinya sendiri, suara yang mendorongnya untuk menerima takdir ini. Jika kamu tidak melepaskan cincin itu, kamu akan menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, bisikan itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Rudy mencoba menepisnya, tetapi suara itu terus mengalir, semakin jelas, semakin mendalam. Kepalanya terasa sangat pusing, seakan dunia berputar dengan cepat. Ia tahu, ia tidak bisa terus begini. Ia harus keluar. Ia harus menghindari kutukan yang terus mengejarnya. Namun, setiap langkah yang ia coba ambil, semakin terasa beban yang lebih berat. Semua yang ada di sekitar tubuhnya semakin gelap, semakin mencekam. Dengan sekuat tenaga, Rudy menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha menenangkan dirinya. Ia harus berpikir. Ada jalan keluar dari semua ini. Harus ada. Tapi jalan itu, apakah masih ada? Pikirnya dalam hati. Dengan perasaan yang semakin cemas, Rudy mencoba mengingat kembali apa yang pernah ia dengar tentang pesugihan. Ada yang berkata, jika seseorang berani melangkah ke dunia yang tak kasat mata ini, mereka harus benar-benar siap dengan konsekuensinya. Tidak hanya hidup yang akan terpengaruh, tetapi juga seluruh alam semesta yang tak tampak akan mengikat mereka selamanya.
Pesugihan bukan hanya soal kekayaan atau kekuasaan, tapi juga soal perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ia mendengar suara itu lagi, kali ini lebih keras. Kamu sudah datang ke sini dengan sukarela, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu sekarang adalah bagian dari dunia kami. Rudy merasa tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seolah-olah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Terjebak dalam kutukan yang tak bisa dilepaskan, ia merasa tak ada lagi ruang untuk bernafas. Tetapi di tengah kegelapan itu, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Seperti kilat yang menyambar, ia ingat apa yang ia baca tentang mereka yang terjebak dalam kutukan. Meskipun mereka terikat oleh kekuatan gaib, ada satu hal yang bisa membebaskan mereka, kekuatan untuk melawan. Kekuatan untuk tidak menyerah, bahkan saat semua harapan tampak hilang. Namun, untuk itu, ia harus membayar lebih dari yang ia bayangkan. Rudy menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa kekuatannya. Ia tahu, ia harus menghadapi semua ini. Tak ada jalan untuk mundur, dan jika ia tidak melawan, ia akan terjebak selamanya. Jadi, ini adalah jalan yang harus aku jalani, gumamnya pelan, meski suaranya hampir tak terdengar. Rudy bisa merasakan cincin itu semakin panas, semakin menggigit kulitnya. Tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. Ia menatap lingkaran biru di depannya, dan dengan penuh tekad, ia melangkah maju, meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Sekali lagi, ia mendengar suara pria itu, kali ini terdengar lebih penuh ancaman. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Kami sudah mengikatmu. Suara itu terdengar lebih kuat, seakan melingkupi seluruh hutan. Tetapi, Rudy tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, meskipun rasa takut semakin menggigit. Apapun yang terjadi, aku harus keluar, pikirnya dalam hati. Dengan penuh keberanian, ia menatap cincin itu sekali lagi. Dalam keheningan yang mencekam, ia menggigit bibirnya dan menarik cincin itu sekuat tenaga. Semua yang ada di sekelilingnya terasa semakin berat, tetapi Rudy tahu, ini adalah satu-satunya cara. Jika ia tidak melawan, ia akan hilang selamanya dalam dunia ini. Saat cincin itu terlepas dari jarinya, sebuah kilatan cahaya menyilaukan muncul, dan Rudy merasakan tubuhnya terangkat dari tanah. Kabut yang semula menjeratnya kini menghilang, dan di depan matanya, dunia yang gelap berubah menjadi terang. Namun, Rudy tahu, meskipun cincin itu telah terlepas, kutukan itu tidak akan mudah hilang. Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Rudy berdiri tegak di tengah kabut yang mulai mereda. Matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya yang kini perlahan menyinari sekelilingnya. Rasa lega karena cincin itu akhirnya lepas dari jari terasa seperti angin segar yang mengalir melalui paru-parunya. Tapi perasaan itu tak bertahan lama. Sebuah ketakutan baru merayap masuk ke dalam dirinya, lebih dalam dari yang sebelumnya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dirinya masih berada di tempat ini? Rudy menatap sekelilingnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia telah keluar dari pengaruh kutukan. Namun, sepertinya alam di sekitar gunung gede ini tak pernah benar-benar berubah. Alam itu, meski tampak indah, terasa penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Langkahnya berat. Ia masih merasa ada sesuatu yang mengejar, menunggunya di setiap sudut. Entah apa itu, yang jelas perasaan itu sangat nyata. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mengerutkan dahi, memfokuskan pikirannya, berusaha mengendalikan emosi yang hampir tak tertahankan. Kemudian, ia merasakan sebuah getaran halus di bawah kakinya. Perlahan, tanah di sekitar kaki Rudy seolah bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suara langkah kaki terdengar, bukan berasal dari dirinya, tetapi dari belakang. Rudy menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya hutan yang gelap dan kabut tipis yang terus melayang. Suara langkah itu terus terdengar. Setiap langkah seakan semakin mendekat. Ketakutan mulai menyelimuti Rudy, tetapi ia menahan diri untuk tidak panik. Ia berusaha berpikir dengan jernih. Ini hanya ilusi. Ini hanya ketakutanku yang semakin kuat, ujarnya dalam hati,
meskipun ia tahu dalam-dalam bahwa ketakutannya itu adalah sesuatu yang sangat nyata. Namun suara itu semakin jelas. Langkah-langkahnya semakin keras. Rudy berbalik arah, berusaha menemukan sumbernya. Tak ada apa-apa. Hanya hutan lebat yang terus menutupinya. Kabut itu mulai menghilang, namun rasa takut tetap ada. Ketika Rudy menatap langit, ia bisa merasakan bahwa siang hari ini tidak normal. Matahari tampak seperti ditutupi oleh sesuatu yang gelap. Sebuah tanda bahwa, meskipun ia telah membebaskan dirinya dari cincin itu, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap masih mengejarnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok yang sudah sangat dikenal oleh Rudy. Pria yang memberinya cincin itu. Kini, wajah pria itu lebih jelas, lebih menyeramkan, dengan mata yang tampak kosong, seperti tidak memiliki kehidupan. Senyuman pria itu tetap sama, tetapi kali ini, senyum itu tidak lagi terlihat ramah. Senyum itu penuh dengan misteri dan ancaman. "Kamu masih belum paham, Rudy?" Suara pria itu terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. "Kamu sudah bebas dari cincin itu, tapi kamu tak pernah benar-benar bebas. Kami tidak pernah memberi kebebasan begitu saja. Kamu harus membayar harganya." Rudy mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. "Apa yang kamu inginkan? Aku sudah membayar dengan apa yang kuinginkan. Aku ingin keluar, aku ingin kembali." Rudy merasa suaranya serak, penuh dengan rasa ketakutan dan keputusasaan. Pria itu hanya tersenyum lebih lebar. "Tidak, Rudy. Kamu tidak akan pernah keluar begitu saja. Seperti yang sudah aku katakan, tidak ada jalan mundur. Kamu sudah terikat. Tak ada jalan untuk melarikan diri." Rudy merasa ada sesuatu yang menjalar di tubuhnya, merayap dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. Seperti ada kekuatan yang menahan gerakannya, menahannya di tempat yang sama. Semua yang ada di sekitar Rudy kini terasa semakin gelap, dan kabut itu kembali menyelimuti tempatnya berdiri. "Apa yang akan kamu lakukan, Rudy? Menyerah begitu saja? Atau kamu akan berjuang lebih keras?" Pria itu bertanya, suaranya mengiris udara, penuh dengan keinginan untuk melihat Rudy merasakan penderitaan lebih dalam lagi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Rudy berteriak, mencoba melepaskan diri dari cengkraman tak terlihat yang semakin kuat. Ia menggertakkan gigi, berusaha untuk berpikir. Haruskah ia menyerah? Mungkin jika ia menyerah, rasa sakit ini akan berhenti. Tetapi ia tahu, jika ia menyerah, ia akan kehilangan segala sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang ia perjuangkan. Rudy mengingat kembali keluarganya, istrinya, anaknya, semua yang ingin ia capai. Jika ia menyerah, mereka juga akan kehilangan semuanya. Tidak hanya dirinya, tetapi orang-orang yang ia cintai. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus berjuang. Ia tidak akan menyerah. Dengan tekad yang semakin bulat, Rudy merasakan perasaan yang berbeda. Rasa takutnya semakin menghilang, digantikan oleh keberanian yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Ia menatap pria itu, menatap sosok yang sudah menghantuinya sejak awal pendakian ini, dan berkata dengan suara yang lebih tegas, "Aku tidak takut padamu. Aku akan melawan." Pria itu berhenti tersenyum. Wajahnya tiba-tiba berubah serius, seperti mengetahui bahwa kali ini, Rudy benar-benar berbeda. "Kalau begitu, kamu akan segera tahu apa yang benar-benar terjadi pada mereka yang melawan." Tapi Rudy tak peduli. Ia merasakan aliran kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, menguatkan tubuh yang hampir jatuh. Ia tahu bahwa kali ini, ia harus memilih jalan yang penuh dengan penderitaan dan kemungkinan hilang di tengah kegelapan, namun ia juga tahu, inilah satu-satunya cara agar ia bisa bebas. Kekuatannya semakin membesar. Di tengah kabut yang kembali muncul, Rudy berteriak, kali ini dengan suara yang lebih kuat dan penuh keyakinan. "Aku tidak akan menjadi bagian dari dunia ini." Sebuah cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya, mencerahkan seluruh hutan yang sebelumnya gelap dan menakutkan. Pria itu mundur, terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Rudy. Dengan kekuatan yang ada dalam dirinya,
Rudy melangkah maju, menembus kabut dan kegelapan, meninggalkan sosok itu dan dunia yang menakutkan ini. Ia tahu, meskipun ia telah memilih untuk melawan, perjalanan ini belum berakhir. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan. Rudy berjalan dengan langkah mantap, meskipun tubuhnya masih terasa lelah dan pusing. Ia tidak tahu apakah dirinya sudah benar-benar bebas, ataukah hanya tersesat lebih jauh dalam kegelapan yang semakin pekat. Apa yang barusan terjadi terasa seperti ilusi, sebuah mimpi buruk yang tidak ingin berakhir, tapi ia tidak bisa berhenti bergerak. Harapan yang baru saja ia temui, meskipun tipis, membuatnya terus maju. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan berat yang mengganjal di dada, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya, tetapi hutan tetap hening. Tidak ada suara selain desiran angin dan langkah kakinya yang mencetak jejak di tanah lembab. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya mulai terasa sangat dingin, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam. Sekujur tubuhnya terasa terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa ia lihat, tetapi ia bisa merasakannya. Ia berhenti sejenak dan meraba lehernya. Tidak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang mengganjal di dalam jiwa, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Apa ini? Apa yang terjadi padaku? Gumam Rudy dengan suara parau. Ketika ia menatap ke atas, ia melihat langit mulai berubah warna, tak lagi biru cerah seperti sebelumnya. Langit itu kini memerah, seperti api yang membakar dari jauh, dan Rudy merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang menekan dirinya, sesuatu yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang mulai mempengaruhinya. Jangan kira kamu bebas, Rudy, suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu datang langsung ke dalam pikirannya, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Rudy menggenggam erat tangannya, berusaha menahan perasaan takut yang mulai melumpuhkan dirinya. Apa yang kamu inginkan? Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Teriaknya, suaranya penuh dengan amarah dan ketakutan yang tercampur aduk. Kamu masih belum mengerti, kan? Suara itu terdengar semakin dekat, namun tidak ada sosok yang terlihat. Kamu bukan hanya terikat oleh cincin itu. Kamu terikat oleh darah. Kamu terikat oleh janji yang kamu buat sendiri. Rudy terdiam. Darah? Janji? Ia berpikir keras, tetapi tak ada jawaban yang bisa ia temukan. Semua yang ia tahu adalah bahwa ia berani menempuh jalan ini karena keputusasaannya. Semua yang ia inginkan hanyalah kebebasan, kebahagiaan, dan hidup yang lebih baik. Tapi sekarang, ia merasa seolah-olah terperangkap dalam kesepakatan yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan hal-hal yang lebih dari sekadar uang dan kekayaan. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas. Tanpa ia sadari, darahnya berdenyut dengan cepat. Ada rasa nyeri yang datang begitu saja, seakan-akan tubuhnya sedang dihancurkan dari dalam. Rudy meraba dadanya, mencari tahu apa yang salah, tetapi yang ia temui hanya keringat yang semakin banyak mengalir. Ini adalah harga yang harus kamu bayar, suara itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu seperti datang dari setiap sudut hutan. Setiap pilihanmu, setiap langkahmu, ada akibatnya. Dan kamu sudah memilih jalan yang tak bisa kamu mundurkan. Dengan napas yang terengah-engah, Rudy mulai merasa tubuhnya semakin lemas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terbungkam. Ada sesuatu yang mulai mengalir dalam dirinya, sesuatu yang gelap. Darahnya terasa panas dan bergejolak, dan ia bisa merasakan seperti ada kekuatan lain yang menggerakkannya. Apa yang kau lakukan padaku? Rudy merintih, namun tak ada jawaban selain desahan angin yang semakin kencang. Rudy berjuang untuk tetap berdiri. Ia mengingat kembali keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya. Ia harus keluar dari sini. Ia harus bebas dari kutukan ini. Tetapi setiap langkah yang ia ambil semakin berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang mengikatnya lebih kuat. Lalu,
Seiring dengan denyut darah yang semakin cepat, Rudy merasakan sesuatu yang lebih kuat. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, seolah-olah tubuhnya mulai dipenuhi dengan energi yang asing. Sinar merah dari langit mulai meresap ke dalam dirinya, membalut tubuhnya dengan gelombang kekuatan yang sangat besar. "Jangan coba melawan," suara itu berbisik, "kini sangat dekat. Kamu sudah terlambat. Apa yang kamu bawa di dalam dirimu sudah ada sejak lama. Kamu sudah terpilih." Pikiran Rudy mulai bercabang. Perasaan yang tak bisa ia kendalikan membuatnya terombang-ambing dalam kegelapan batinnya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Kenapa ia merasa begitu lemah, tetapi sekaligus begitu kuat? Ada sesuatu yang semakin jelas dalam pikirannya, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak bisa melepaskan diri. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berteriak sekali lagi, kali ini dengan penuh tekad. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan." Namun, saat ia berteriak, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanah di bawah kakinya mulai bergerak, berguncang, dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul sosok yang besar dan gelap. Sesuatu yang lebih besar dari pria yang mengikutinya sebelumnya. Sebuah bayangan hitam, dengan mata yang bersinar merah, dan tubuh yang seperti diliputi kabut gelap. Sosok itu mendekat, perlahan, namun pasti. Rudy tahu, saat itu, ia tak bisa lagi mundur. Ia harus menghadapi hal ini dengan segenap kekuatannya. Dengan keberanian yang tersisa, Rudy bersiap. Ia tahu, jika ia kalah, ia akan kehilangan segalanya. Tapi jika ia berhasil, ia bisa mengakhiri semuanya. Semua keputusan, semua pilihan, semuanya bergantung pada satu hal, bertahan atau menyerah. Rudy berdiri dengan dada yang sesak, merasakan getaran tubuhnya yang tak kunjung reda. Sesosok bayangan hitam berdiri di hadapannya, matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan, dan kabut gelap seperti mengalir dari tubuhnya. Sosok itu bergerak perlahan menuju Rudy, seolah-olah menikmati ketakutannya yang semakin membesar. Darah Rudy berdesir, memompa dengan cepat, seakan-akan tubuhnya hendak meledak. Setiap detakan jantungnya terasa semakin keras, semakin menakutkan. Namun, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk bertahan hidup, untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menghadapi ini. Sosok itu kini hanya beberapa langkah dari Rudy. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang. Suara langkahnya begitu berat, seperti suara batu besar yang dihancurkan. Di mata Rudy, sosok itu bukan lagi sekadar bayangan gelap. Ia adalah entitas yang penuh dengan penderitaan dan kutukan yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, ia datang untuk menuntut harga yang belum terbayar. "Sudah terlambat, Rudy," suara itu berbisik, begitu dalam dan menggetarkan. "Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Kamu telah memilih jalan ini, dan jalan itu tidak ada ujungnya." Rudy merasakan panas yang menyengat di tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, rasa takutnya menjadi begitu nyata. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat yang semakin kuat. Namun, di tengah kepanikan yang menghimpit, ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Jangan takut. Kamu masih punya pilihan." Pilihan. Sebuah kata yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Rudy tahu, ia tidak bisa lagi berpaling dari jalan ini. Setiap keputusan yang telah ia ambil, setiap langkah yang telah ia jalani, semuanya telah membawanya pada titik ini. Ia tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. "Kalau memang aku harus membayar harganya, aku akan melakukannya," teriak Rudy dengan penuh tekad, suaranya bergetar namun tetap tegas. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Mata merah yang sebelumnya menyala terang kini berubah menjadi kelam, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Sosok itu melangkah mundur beberapa langkah, dan tanah di sekelilingnya retak, seperti menghindar dari kata-kata Rudy. Rudy mengatur napas, merasakan keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang melawan sosok itu.
Ini adalah tentang dirinya sendiri, tentang pilihan yang ia buat dan keberanian untuk menghadapinya. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin yakin bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya. Jika aku harus mati di sini, aku akan mati dengan kepala tegak, lanjut Rudy, matanya menatap tajam ke arah sosok itu, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sosok itu diam, tidak bergerak. Hutan yang sebelumnya penuh dengan suara angin dan kabut kini terasa sangat hening. Rudy menunggu, merasakan ketegangan yang memuncak, seolah-olah dunia berhenti berputar. Kemudian, dengan gerakan yang sangat cepat, sosok itu melangkah maju lagi, kali ini lebih cepat, lebih menakutkan. Namun, tepat saat itu, sebuah cahaya putih muncul dari tubuh Rudy. Cahaya itu bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri, dari dalam jiwanya yang kini terbakar oleh tekad yang tak tergoyahkan. Cahaya itu semakin terang, semakin kuat, hingga akhirnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Rudy merasakan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya mengalir melalui dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian, sesuatu yang berasal dari keinginan untuk mengakhiri kutukan ini, untuk melawan kegelapan yang telah menghantuinya begitu lama. Sosok itu tampaknya terkejut, mundur beberapa langkah, menghindari cahaya yang semakin kuat. Namun Rudy tidak memberi kesempatan untuk mundur. Ia melangkah maju, langkahnya mantap, dan cahaya yang keluar dari tubuhnya menyelimuti segala yang ada di sekitarnya. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya, dan kali ini suaranya bukan hanya penuh amarah, tetapi juga keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Cahaya putih itu semakin besar, semakin menyilaukan, hingga akhirnya mengeluarkan ledakan suara yang begitu keras, membuat seluruh hutan bergetar. Sosok bayangan itu terlempar mundur, jatuh ke tanah dan hilang dalam sekejap. Rudy terengah-engah, tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak jatuh. Matanya menatap langit yang kini kembali cerah. Kabut yang menyelimuti hutan perlahan menghilang, dan sinar matahari mulai menghangatkan tubuhnya. Namun, meskipun ia merasakan kelegaan, sesuatu yang lain tetap ada di dalam hatinya. Sesuatu yang berat, yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Kutukan itu, kutukan yang ia kira telah ia atasi, masih ada di dalam dirinya. Ia bisa merasakannya, lebih dalam daripada sebelumnya. Rudy tahu bahwa meskipun ia telah berhasil mengalahkan sosok itu, perjalanan untuk benar-benar bebas belum selesai. Rudy menatap tangannya, merasakan getaran yang masih ada. Apa yang ia lakukan tadi? Apakah itu benar-benar kemenangan? Ataukah hanya pengalihan dari sesuatu yang lebih besar yang menunggu di depan? Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, meskipun ia telah mengalahkan satu bagian dari kutukan ini, ada banyak hal lain yang harus ia hadapi. Namun, kali ini, ia merasa sedikit lebih siap. Ia tidak lagi terjebak dalam ketakutan yang sama. Ia telah memilih jalannya, dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Langit cerah di atasnya, dan meskipun kutukan itu belum selesai, Rudy tahu satu hal, ia akan terus berjuang. Untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya, dan untuk orang-orang yang ia cintai. Tamat.